Hidup. Hidup. Oke, terima kasih kepada Pak Ketum atas bimbingan serta arahannya. Semoga acara ini sampai di akhir nanti bisa terlaksana dengan lancar, karena nanti ada beberapa kendala, biasanya koneksi internet. Kita harapkan nanti nggak ada trouble masalah internet. Kemudian nanti juga Bapak dan Ibu selama acara ini berlangsung dimohon nanti diikuti arahan dari narasumber, kemudian peraturan-peraturan juga dipatuhi, karena nanti kalau tidak kita laksanakan dengan baik nanti akan mengganggu kelancaran pelatihan ini. Diantaranya mikrofon mohon untuk di-mute selama acara berlangsung. Nanti kalau sesi tanya jawab mohon nanti mengklik di sebelah kanan bawah itu ada raise hand, nanti akan kita urutkan siapa yang mengangkat tangan lebih terdahulu untuk mengajukan pertanyaan. Oke, sambil menunggu narasumber untuk hadir, jadi narasumber kita ini Bapak Ubi Abdul Rahman, itu Ketua IGI Maluku sekaligus koordinator gradasi Maluku, kemudian juga sebagai direktur Akademi Gradasi. Oke, selanjutnya di sini tadi ada sekjen kita dari gradasi, Bapak Junaidi, untuk memberikan pengantar mengenai pelatihan ini. Kepada Bapak Junaidi, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Cek. Ya, silakan Pak Jun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman HIPKI seluruh Indonesia. Apa kabar semua? Kabar baik, Pak. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum DPP HIPKI, Bapak Dr. Andes Haji Asep Saifuddin MSI beserta pengurus, kemudian Ketua DPC HIPKI seluruh Indonesia, Bapak Ibu pengelola LKP, Bapak narasumber, Bapak Udi, kemudian Mas Holis selaku host dan moderator. Saya selaku sekretaris DPP Gradasi mewakili Ketua Umum Gradasi Bang Oni mengucapkan selamat datang kepada para peserta yang hadir atau bergabung di ruang pembelajaran Zoom DPP HIPKI dan Akademi Gradasi. Pada hari ini teman-teman lembaga akan didampingi selama 5 hari oleh Akademi Gradasi sampai hari Minggu dalam pembelajaran bagaimana tata kelola pembelajaran kelas daring, kemudian tata kelola pembelajaran kelas daring ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena melihat situasi dan kondisi yang pada saat ini wabah COVID yang tidak bisa biasa yang kita lakukan yaitu tatap muka, kemudian mau tidak mau teman-teman harus melaksanakan kursus atau pelatihan ini secara daring. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pada teman-teman semua dalam penyelenggaraan kelas daring yang nantinya 5 hari akan didampingi oleh teman-teman Akademi Gradasi, yaitu narasumber Bapak Ude dari Maluku. Mudah-mudahan pesan kami kepada teman-teman lembaga seluruh Indonesia agar fokus ke pembelajaran kursus dan pelatihan daring, dan saya ucapkan selamat mengikuti, salam gradasi. Oke, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Junaidi. Selanjutnya alhamdulillah narasumber kita Bapak Ubi Abdul Rahman sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya ulangi lagi, Bapak Ubi Abdul Rahman adalah beliau adalah dosen
kemudian sekaligus Ketua IKI Maluku, kemudian Koordinator Gradasi Maluku, sekaligus Direktur Akademi Gradasi. Beliau lahir di Banda Naira 10 Oktober 1979, status sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Kemudian dari pendidikan S1 dan S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian mengambil program S3 Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Oke, baik, untuk agenda kegiatan kita hari ini, untuk hari pertama ini nanti adalah pengenalan tools media pembelajaran dalam jaringan. Kemudian untuk besok sesi kedua konsep tata kelola pembelajaran dalam jaringan. Sesi ketiga pengelolaan konten dan materi pembelajaran dalam jaringan. Sesi keempat pengelolaan penilaian hasil belajar dalam jaringan. Kemudian sesi yang terakhir adalah evaluasi kegiatan pembelajaran peserta pelatihan. Dan nantinya Bapak dan Ibu juga akan diberikan tugas, namun tugas ini bukan untuk membebani Bapak dan Ibu, tapi untuk membiasakan agar nanti Bapak dan Ibu di LKP masing-masing itu sudah terbiasa untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan. Oke, selanjutnya waktu dan tempat kepada Bapak Ode kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator, teman-teman yang saya hormati semuanya, warga LKP ya, Lembaga Khusus dan Pelatihan se-Indonesia di forum ini, terutama Pak Ketua Dewan Pembina HILSI ya, atau Pak Ketua Ketua HIPKI ya. Ya, maaf ini saya terlambat masuk, beberapa setting jaringan terlambat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Di tempat kita di Indonesia Timur ini beda 2 jam ya, Bapak Ibu, dengan tempat Bapak Ibu. Kalau saya sini sudah agak mau menjelang malam, Bapak Ibu masih agak siang. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya, dan ada beberapa materi yang nanti seperti yang sudah dijelaskan silabusnya tadi, bahwa di hari pertama akan dibawa tentang pemahaman konseptual belajar daring dan beberapa pengenalan tools yang memungkinkan Bapak Ibu bisa dipakai di tempat Bapak Ibu secara standar ya Bapak Ibu. Jadi saya minta maaf ini kepada Bapak para senioritas yang sudah bergabung lama di industri digital. Tentu mungkin pengetahuan ini kami standarkan saja, tidak yang kelas advance, karena kelas advance-nya kami akan rancang selanjutnya di program akademi gradasi. Saya mewakili di Direktur Akademi Gradasi dengan para tim gradasi juga sedang menggodok beberapa pelatihan-pelatihan yang serupa untuk menjangkau teman-teman yang belum sampai hari ini masuk bergabung di pelatihan-pelatihan yang berbasis daring. Satu hal lagi, terima kasih kepada Pak Ketua HIPKI yang hari ini memberikan kesempatan kolaborasi kerjasama ini dengan kami di gradasi, dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut terus-menerus dan akan kita terus meningkatkan kompetensi keahlian kita, terutama dalam membimbing di bidang industri jasa digital ya, karena hari ini seiring perkembangan waktu dan kondisi kita di lingkungan sekitar sudah harus memikirkan bagaimana cara kita bisa menghandle pelatihan meskipun dalam tidak tatap muka atau daring. Oke Bapak Ibu, ada beberapa materi yang nanti mungkin juga saya akan bagi sambil berjalan, dan tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sambil mungkin yang mengikuti pakai HP, bisa sekalian mempraktikannya apa yang saya praktikan di saat-saat praktik, sehingga saya tidak melulu ceramah, tetapi nanti ada sesi-sesi yang nanti kita praktik ya, meskipun tidak lengkap, karena setelah saya jelaskan beberapa materi, nanti di beberapa sesi saya akan praktikkan begitu. Sehingga nanti Bapak Ibu mungkin belum malam ini belum siap, tapi ke depannya
sudah disiapkan, mungkin di sebelah itu ada laptop, biar kita sama-sama mencobanya begitu. Kira-kira begitu, Kang Polis ya, nanti siap. bantu saya untuk juga men-share beberapa materi yang nanti juga akan harus sampai kepada teman-teman peserta di sore hari ini. Saya buka slide dulu Pak ya. Oke, silakan Pak Ode. Ada beberapa materi yang saya harus setting. Kita berjumlah sekitar berapa ini Kang? 300 ya? 25. 325, luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersabar karena ini tidak langsung belajar dengan tatap muka ya. Oke, ini presentasi saya harus menunggu untuk loading ke tempat Bapak Ibu. Ini kenapa nggak bisa di-share, Pak? Coba diulang. Oh, bisa ya? Ya, Pak Ode, bisa. Ya. Udah mulai proses. Udah ya? Oke, Bapak Ibu yang jalan video conference sebagai tool dasar yang nanti saya akan kenalkan ke Bapak Ibu. Ada plus minusnya. Ini adalah salah mutlak yang akan kita pakai untuk membimbing lembaga. Kami akan kenalkan dan sedikit punya pengalaman tentang bagaimana cara menggunakan beberapa tool ini. Nanti di beberapa masalah mungkin Bapak Ibu cukup mencatat atau nanti kalau ada pertanyaan lihat tombol chat di bawah itu juga bisa menulis pertanyaannya sehingga nanti Pak Holi sebagai moderator hari ini bisa mencatat dan menghandle beberapa pertanyaan meskipun nanti karena kita banyak tidak bisa melayani satu-satu begitu. Oke, ini kita sebelum masuk ke video conference seperti ini, mungkin Bapak Ibu yang mungkin ini kan ada beberapa teman-teman guru saya lihat, teman-teman guru, teman-teman instruktur, teman-teman yang mengelola LKP, saya ingin berbagi pengetahuan dulu bahwa konsep daring itu dalam jaringan ya, istilah ini sudah diratifikasi oleh Kementerian Pendidikan sehingga tidak ada lagi istilah belajar online, tetapi belajar daring. Kalau untuk pembelajaran itu adalah istilahnya belajar daring, dalam jaringan. Nah, kebalikannya dulu kita kenal belajar online, sekarang mereka sudah merevisi dengan belajar daring. Kebalikannya adalah belajar luring. Luring itu luar jaringan. Sehingga kalau untuk konsep pembelajaran saja mereka istilahkan belajar daring dan luring luar jaringan. Oke, itu dulu yang ingin saya petakan konsepnya. Kemudian satu hal lagi, memang benar video konferensi ini bisa dipakai untuk pembelajaran jarak jauh. Tetapi pada konseptualnya sebuah pembelajaran adalah sebuah proses, maka harus dilewati tahap proses. Sehingga kalau definisi belajar itu adalah sebuah perubahan tingkah laku, maka tingkah laku itulah yang harus kita ukur sejauh mana perubahannya. Misalnya dari 0 sampai 10, ada skalanya, ada ukurannya, ada ketetapannya. Sehingga kalau ada poin-poin penting yang nanti dalam pembelajaran menjadi catatan penting untuk mengupgrade nilai pembelajaran, maka harus Bapak Ibu banyak terlibat. Karena ini tidak saja kita tonton ya, tapi nanti ada beberapa saat kita harus terlibat secara partisipatif. Itu yang saya maksud. Seperti juga misalnya yang Bapak Ibu lihat, tentu ini bukan hal baru ya, seiring perkembangan COVID-19, video conference sudah beredar di mana-mana, aplikasi Zoom sangat populer, Webex apalagi, tetapi yang kita ingin hadirkan video conference dalam pembelajaran itu bukan sekedar komunikasi dua arah, begitu. Tetapi ada sebuah perubahan, perubahan mutu, sebagaimana yang ingin ditargetkan oleh masing-masing LKP.
Jadi bukan semata-mata komunikasinya sampai, materinya terbaca, lalu tidak ada perubahan. Itu yang ingin kami sampaikan. Oke, beberapa manfaat dari video konferensi ini, Bapak Ibu, mungkin bisalah dilacak secara tekstual, secara teoritis. Tetapi ada hal-hal penting yang juga menjadi target, saya yakin, dari sebuah LKP atau lembaga. Sebagaimana kami di Gradasi, di Akademi, berusaha bukan saja mentransfer knowledge, bukan saja memberikan tutorial sebagai pengetahuan, tetapi ada interaksi kita. Karena belajar itu sekali lagi adalah belajar secara proses, ada interaksinya. Kalau saya cuma ceramah seperti TVRI yang seperti digalakkan oleh pemerintah hari ini, saya yakin itu bukan transformasi komunikasi satu atau balikannya bisa itu mudah-mudahan syarat mata pelatihan daring, karena kita tidak saja men-share seperti share YouTube ya, tutorial di YouTube itu sangat banyak sekali, sehingga mereka tidak merasa penting apa ini ada perubahan tidak di orang-orang yang menikmati atau orang-orang yang mengambil manfaat dari pembelajaran yang ada di YouTube misalnya. Nah, sementara kalau video conference ada interaksi, nanti kita berinteraksi di sini sejauh mana. Nah, itulah proses belajar yang kami inginkan. Begitu. Oke, kita fokus ke slide yang saya tayangkan ini, bahwa target utamanya dalam sebuah proses pembelajaran adalah upaya maksimal untuk mencapai tujuan sesuai dengan target. Target kita hari ini adalah menyelesaikan beberapa silabus pembelajaran sesuai dengan target nilai yang akan kita dapatkan di akhir. Mudah-mudahan tadi sudah disampaikan juga bahwa ada beberapa persyaratan yang nanti menjadi tagihan tugas, meskipun tidak berat. Bapak Ibu jangan khawatir, ini tidak memberatkan, tapi dari situlah kami akan mengukur evaluasi bagi Bapak Ibu juga dan evaluasi diri kami bahwa pembelajaran ini sukses, stagnan, atau ada outputnya. Gitu. Satu hal lagi, harus Bapak Ibu terlibat ya, aktif, karena disinilah saya melatih juga Bapak Ibu berinteraksi, dan Bapak Ibu bisa mentransferkan ilmu yang pengetahuan hari ini ditransfer juga kepada orang-orang yang akan Bapak Ibu latih begitu. Jadi harus banyak terlibat. Itu yang sangat penting. Ada beberapa jenis video conference yang nanti saya kenalkan ke Bapak Ibu. Jelas ini sesuai dengan kebutuhan. Fasilitas yang ada hari ini, misalnya kita manfaatkan Zoom, tentunya ada versi Zoom yang gratis ya. Ada versi Zoom yang gratis, fasilitasnya harus dilengkapi dengan server atau laptop yang bagus. Kalau tidak gratis ya, hari ini semua murni berbisnis ya di aplikasi, termasuk video conference. Dan ada fitur-fitur yang tidak lengkap di versi free-nya. Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang tahu, sehingga menggunakan aplikasi yang cukup durasinya lama juga dan memuat banyak orang seperti sekarang ini 500, harus membutuhkan upgrade yang berbayar di aplikasi. Padahal ini sebenarnya cuma aplikasi saja begitu. Jadi nanti ada beberapa contoh aplikasi video conference yang nanti mungkin menjadi pilihan Bapak Ibu, entah berbayar dan free begitu. Ya, tentu sekali lagi disesuaikan dengan budget ya, dengan anggaran yang tersedia, kemudian dengan tuntutan profesi Bapak Ibu. Saya minta maaf ini kepada teman-teman para pengguna aplikasi dan teman-teman yang sudah berkecimpung lama di dunia LKP. Kita tidak membahas terlalu dalam program karena saya yakin teman-teman di sini biar bisa mengikutinya, beberapa cukup senior-senior, biar kita turunkan standar kita lah, tidak masuk ke kelas advance yang sudah lanjut. Misalnya ada pertanyaan nanti muncul, bagaimana cara mensinkronis HTML, kemudian programnya masuk di mana, mungkin belum menjadi bahasan kita.
kalaupun itu ada nanti kita diskusi secara khusus di intensif di kelas lain ya. Satu hal yang ingin saya kenalkan, mungkin Bapak Ibu pernah mengenal ini, fasilitas dari Google ya yang cukup terkenal. Nanti saya praktikkan beberapa aplikasi. Ini adalah Google Hangout Meet yang hari ini juga populer. Dia seperti Zoom, kelas interaktif video conference. Dia bisa menampung sekitar 250 orang, tetapi ada syarat-syaratnya. Kita harus masuk kepada akun G Suite yang dibanderol dengan wilayah akademik ya. Jadi teman-teman mungkin kalau ada dosen di sini atau pengajar di lingkungan perguruan tinggi, biasanya menerima email yang sudah bekerja sama dengan kampus, ada logo kampusnya, gitu. Misalnya UI atau misalnya UGM ACID, tapi emailnya dari G Suite itu bisa masuk ke sini untuk difasilitasi oleh Google Meet Hangout. Dulu namanya Google Hangout ya, sekarang namanya Google Meet. Nanti di paruh akhir saya praktikan dan beberapa tools lain juga saya coba ke Bapak Ibu sehingga mungkin bisa melihat perbedaan akses dan layanannya di beberapa kesempatan. Bisa digunakan sebagai sarana untuk video conference juga. Yang terakhir ini ada Skype ya. Skype ini punya fasilitas yang cukup mewah juga, tetapi tentu seperti Bapak Ibu tahu ada versi free-nya, uji coba, dan ada versi berbayar. Ini juga dalam masa-masa pandemi ini ada diberikan beberapa waktu untuk mencoba Skype. Tentu dengan bergabung di Skype ini harus bisa punya akun dari Microsoft, email, kemudian bergabung di dalamnya, dan ada 30 hari. Kalau untuk 1 bulan sekitar harganya sama dengan 250.000 dolar sekarang ya, 16.300, 200. Itu bisa dilakukan pembelian langsung. Tetapi tentu aplikasi ini tidak berbayar. Dia freeware, dia versi uji coba, jadi sehingga kita mungkin bisa menggunakannya sebagai pilihan saja. Karena ada beberapa yang ingin saya kenalkan, misalnya seperti ini, mungkin pernah mendengar atau sering berinteraksi Bapak Ibu. Ini juga sangat terkenal. Di awal-awal 2 tahun lalu, saya menggunakannya untuk beberapa pelatihan. Kita kenal namanya Webex ya, nama lengkapnya Cisco Webex. Ini ada juga bisa diakses lewat Android. Kemudian dukungan fitur-fitur layanan cukup lengkap, bisa menampung bahkan lebih dari 1.500 orang bisa, tetapi di akun yang berbayar. Ini Kementerian Pendidikan, kita sering menggunakan rapat-rapat internal karena dibayar langsung dengan anggaran APBN, jadi sehingga tinggal beberapa instansi bergabung untuk menggunakan akunnya gitu. Tetapi tentu ini juga berbayar. Di Webex di webex.com Bapak Ibu bisa melihat price listnya, ada harganya. Ini mungkin sekitar per bulan itu bisa jatuhnya sekitar 200 sampai 300 ribu tergantung dolar ya. Jadi, tapi ada di masa-masa pandemi ini dia memberikan kesempatan kepada siapa yang mencoba dengan akun gratis, kita bisa menggunakannya selama maksimal 25 menit. Jadi masih bisa lah untuk bercakap-cakap dengan keluarga, tetapi tidak efektif untuk pelatihan karena harus durasinya lama. Kecuali misalnya kita menjeda ya, misalnya Bapak Ibu 25 menit kita bicara selesai dan kita lanjut lagi 25 menit. Nah, mungkin seperti itu cara satu-satunya untuk menyiasati akun gratis. Oke, satu lagi yang paling populer hari ini yaitu Jitsi Meet. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau menggunakannya. Jitsi Meet ini platformnya dia terinclude dengan Office 365 ya. Dan dia dari pengembangan open source, platformnya open source, jadi bisa dikembangkan oleh teman-teman yang programmer, kemudian bisa mengganti logonya. Hari ini dikembangkan juga oleh Telkom, namanya itu YouMeetMe namanya. YouMeetMe ini platformnya juga sama dengan open source, jadi dia digunakan untuk lingkungan kampus, bisa terutama teman-teman yang punya pelanggan IndiHome ya, itu difasilitasi.
tetapi saya pernah menggunakannya dalam beberapa daring pembelajaran ini karena open source, dia terbuka, kita tidak bisa mengontrol kelas. Karena siapa saja di situ bisa masuk dan mengganggu beberapa manajemen kontrol hostnya. Jadi meskipun kita sudah meninggalkannya, mereka tidak bisa keluar sebelum seperti tanda petik ya, kita harus mengusir paksa mereka keluar, baru mereka bisa bubar begitu. Ini nanti yang saya praktikkan juga, ini ya yang saya tadi bilang, alamatnya ini YouMeetMe, alamatnya di YouMeetMe, conf YouMeetMe ID. Bapak Ibu kalau misalnya ingin mencobanya, silakan buka di halaman Google, kemudian ketik aja YouMeetMe, nanti dia diarahkan ke fitur halaman utama. Ini tentu yang dikembangkan oleh teman-teman dosen untuk mendukung pembelajaran. Aksesnya cukup lumayan ringan, tetapi saya belum mencoba untuk pembelajaran karena beberapa fitur yang tidak ada, misalnya tidak bisa diganti background-nya, kemudian password-nya itu harus masuk dulu baru bisa membuat password, kemudian tidak bisa dibuat dibuat dalam agenda list, misalnya kita akan membuatnya ini kapan, kecuali kita login masuk dulu dan mencobanya. Dan saya akan coba di paruh ini, Bapak Ibu bisa coba praktikkan dengan membuka dengan membuka halaman Google. Oke, silakan Bapak Ibu buka Google. Saya mencoba satu aplikasi ya yang nanti mungkin bisa juga menjadi pilihan. Nanti saya akan bedah sedikit, misalnya bedanya apa dengan Zoom yang hari ini kita pakai. Nanti kita diskusikan kira-kira tools-tools ini bisa mendampingi LKP kita dalam memaksimalkan pembelajaran jarak jauh. Tentu saya tidak mempromosikan merek tertentu, tetapi saya ingin menjadikan ini sebagai pilihan ya. Ada beberapa pertanyaan di beberapa pelatihan juga mengatakan bahwa kenapa harus meninggalkan Zoom kalau Zoom ini sangat penting. Saya yakin mungkin ada juga pertanyaan seperti itu, tetapi saya ingin bilang bahwa biarlah menu-menu ini kita nanti mencobanya sehingga menjadi sebuah alternatif, karena di beberapa kesempatan mungkin saja Zoom itu punya kendala-kendala tertentu, kita bisa tahu juga, oh selain Zoom ada yang A, B, C, D, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saya coba di Bapak Ibu coba klik YouMeetMe, YouMeetMe, ketik aja di Google. Kita akan coba ya beberapa fitur biar lebih mengenal saja, meskipun nanti Bapak Ibu tidak tidak terlalu, misalnya tidak menjadi target untuk menggunakan, tapi yang namanya belajar kita harus membuat beberapa perbandingan begitu. Coba lihat ini halaman depannya YouMeetMe yang punya Telkom. Tidak mudah-mudahan sama ya tampil di sana. Ini tidak seperti belum keluar. Belum. Nah ini saya harus butuh Bapak ini untuk share. Nah, ini dia betul. Ketika harus pindah lah ya. Iya Pak Udi. Harus pindah lagi ini. Iya. Ya di Zoom begini Bapak Ibu, salah satu fasilitas saya sering kesalahan. Kalau harus layar baru harus pindah screen share baru. Bapak Ibu untuk sampai di sini ini harus mengetik aja di Google YouMeetMe. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti di sana. Saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat sebuah agenda pertemuan di YouMeetMe. YouMeetMe ini kalau saya jelaskan itu mirip dengan Jitsi Meet. Jadi kalau saya terangkan YouMeetMe mirip dengan Jitsi Meet. Nanti saya membuat perbedaan juga di Cisco Webex ya. Oke, dan juga termasuk misalnya ini kita akan membuat sebuah pertemuan kuliah daring. Kita hanya tulis kuliah daring. LKP kita misalnya Maju Makmur. Misalnya begini, Maju Makmur. Penulisannya tidak boleh spasi. Kemudian kalaupun kita spasi nanti disambung otomatis oleh aplikasi. Jadi misalnya saya sambung begini, kita create. Oke, ini ada peringatan bahwa kita tidak boleh spasi, harus pakai huruf kecil atau dengan angka ya.
Kita coba. Oke, ini saya coba kuliah daring 09. Nah, ini kita sudah buat laman dengan area kuliah daring 09. Tampil Pak Kholis ya? Tampil. Oke, ini seperti ini, you meet minute access to microphone. Jadi kita tersambung dengan mikrofon dan Bapak Ibu coba, ini saya layar di atas layar ya. Jadi bisa masuk di ini kuliah daring. Nah, ini saya salah ketik. Kuliah daring 09. Ini juga bisa saya bagi ke Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa masuk di sini. Cara masuknya bagaimana? Boleh Bapak Ibu kan lihat tampil di sini kuliah daring 09. Oke, ada satu yang masuk. Seperti ini. Nah, kelemahannya di sini kita tidak bisa memantau, orang semua bisa masuk. Ya, orang semua bisa masuk tanpa kita password ini. Harusnya kita password dulu, baru bisa masuk. Ya, ini kelemahannya kalau you meet me, karena open source, jadi kita tidak bisa kontrol ya. Oke, saya stop dulu karena kita Oke, saya stop dulu. Oke, saya stop dulu. Oke, saya matikan. Itu apa namanya, kelebihan kekurangannya. Selain itu sebenarnya kita masih bisa share screen juga sama. Kita bisa membuat menampilkan. Oke, sebentar. Saya agak bikin yang ribet ya, biar tidak mudah diikuti dulu. Saya ingin praktik dulu Bapak Ibu ya, sebentar. Teman-teman di sana jangan masuk dulu di room ini. Saya akan coba buat sebuah praktik tentang bagaimana cara membagi layar. Ini ada sebelah kiri ini ada share your screen. Nah, ini kenapa harus membuat aplikasi. Jadi kalau kita share aplikasi lain, ini harus berpindah-pindah ya. Kalau ada Google Screen, kita pindah lagi dengan tab sesuai dengan aplikasi. Jadi, apakah di You Meet Me pertanyaannya bisa membagi layar? Juga sama dengan ada yang di yang di Zoom. Tampilan profil kita akan tampil di depan, kemudian di sini ada beberapa settingan ya. Sebelah kanan ini untuk membagi link, kemudian layarnya kita bisa bagi di sini, sebelah pojok kanan. Ada beberapa setting. Nah, kelemahannya di sini, di You Meet Me ini kita tidak bisa mendesain perangkat, green screen-nya, atau latar belakang seperti Bapak Ibu lihat saya, menggunakan latar belakang yang agak, berbeda, itu tidak ada di You Meet Me. Jadi karena dia tidak punya settingan yang banyak untuk memberatkan, jadi dia hanya khusus. Tetapi kelebihannya satu, dia bisa di-share ke YouTube. Jadi Bapak Ibu yang pegiat YouTuber, ketika ingin mempresentasikan sesuatu, biar ratingnya naik di YouTube, ceramah saja nanti dia tampil ke YouTube. Ini kenapa saya harus kenalkan ke Bapak Ibu. Kalau di Zoom tidak bisa, kecuali kita menggunakan akun yang berbayar. Oke, kalau di Zoom tidak bisa share ke YouTube dan Facebook, kecuali kita menggunakan akun berbayar satu, atau kecuali kita menggunakan aplikasi pihak ketiga, seperti Virtual Mix, vMix ya, vMix, beberapa aplikasi game itu bisa kita pakai. Nah, ini yang ingin saya bagi ke Bapak Ibu, dan nanti saya buka lagi bagaimana memanfaatkan ini ke aplikasi-aplikasi yang lain. Mungkin sebelum saya tampil ke sana, Bapak Ibu ada yang praktik juga di situ, misalnya Jitsi Meet ya, Jitsi Meet. Jitsi Meet punya beberapa kelebihan juga, tetapi karena dia open source, murni open source. Dia suruh ini dia belajar bagaimana caranya kita Sebentar Bu, ada yang harus di-mute dulu. Oke, ini yang nanti tutorialnya ada Bapak Ibu, jangan khawatir. Saya setelah ini kirim videonya. Video Bapak Ibu harus bisa membuat praktik di situ. Setelah ini, Bapak Ibu harus membuat praktik yang sama bagaimana login masuk ke dalam aplikasi video conference
kemudian mengundang salah satu teman berinteraksi di sana, satu atau lebih. Saya tidak ada sama sekali. Kemudian membagi layar sebagai standar kompetensi kita, bahwa Bapak Ibu juga sukses membuat pembelajaran daring sebagai bukti bahwa oh ya saya juga bisa seperti pemateri tadi. Tapi harus dibuktikan dengan apa? Direkam layarnya. Direkam layarnya, aktivitas ini direkam, kemudian diunggah ke YouTube. Sintaks langkah-langkahnya saya sudah siapkan, aplikasinya saya sudah siapkan ke Bapak Ibu, tinggal merekam, setelah direkam, diunggah ke YouTube. Nanti kalau ada pertanyaan, diunggah ke YouTube bagaimana ya? Nanti ada langkah-langkahnya. Diunggah ke YouTube, linknya nanti menjadi tagihan setoran tugas kita. Begitu ya Pak Holis? Iya, iya. Ya, sehingga kalau ibu bapak sukses di pertemuan pertama ini, ukurannya apa? Ukurannya adalah bisa menjalankan salah satu, tidak semua yang tadi kan ada saya terangkan tuh, ada Skype, ada Google Meet, ada Jitsi Meet, ada Cisco Webex, ada Zoom dan lain sebagainya. Salah satu saja buat langkah-langkah seperti itu, kemudian direkam. Setelah direkam, dikirim link YouTube-nya ke grup kita, sehingga menjadi daftar list bahwa ibu juga sudah sangat sukses bisa bisa melakukan hal yang sama seperti hari ini. Standar kompetensinya begitu. Jadi kalau kita sudah sukses berarti harus dibuktikan kan? Ya teman-teman ini sering bilang saya juga bisa bikin seperti itu. Kalau bisa, ini harus dibuktikan dengan karya. Begitu ya, kira-kira. Oke, nanti ada pandu-panduannya, tidak terlalu berat, karena ini cukup ringan. Salah satu yang saya contohkan tadi adalah menggunakan aplikasi Meet. Bisa menggunakan Jitsi Meet, bisa menggunakan Cisco Webex, bisa menggunakan Zoom. Begitu. Ini target kita yang pertama. Sehingga kalau ke tahapan-tahapan berikutnya, Bapak Ibu sudah punya modal yang dasar yang cukup bagus untuk beranjak menyiapkan tools-tools yang lain, menyiapkan formulir pendaftaran yang lain, begitu. Tetap menyelesaikan praktik yang seperti ini. Ada video tutorialnya Bapak Ibu, nanti saya kirim di link ini, di link chat di bawah, nanti di copy saja, atau kemudian disimpan menjadi sebagai panduan bahwa Bapak Ibu sukses menjalankan langkah-langkahnya seperti itu. Itu dulu Kang Kolis ya. Nanti ada di slide berikutnya kita minta respon dulu. Siapa tahu mungkin ada yang membuka ruang diskusi, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan Kang Kolis. Oke, terima kasih Pak Ode. Bapak dan Ibu ini udah ada yang mengangkat tangan. Dari Bapak Iputu Agung. Silakan Pak Iputu Agung. I Gusti Putu Agung, silakan. Silakan Bapak Ibu. Nggak jadi. Nggak jadi. Oke, selanjutnya Ibu Yayu dari LPK. Jangan dibuka dulu mikrofonnya ya Bu, Bapak dan Ibu, biar saya yang membuka karena nanti akan bingung nanti teman-teman yang lain karena suara Bapak dan Ibu akan bersaut-sautan gitu. Baik, dari Ibu Yayu dari LPK Bintang, kami persilakan Ibu Yayu. Ya. Ya, Bapak Yaya ya. Mohon maaf. Silakan Bapak Yaya. Baik, Pak. Silakan Pak. Halo Bapak Yaya, silakan. Ya. Putus pakainya, bukan? Ya. Halo Bapak Yaya, silakan. Udah dibuka mikrofonnya ini, udah kami persilakan.
Kalau apa agak kesulitan mungkin Bapak Yaya bisa ngetik di chat aja ya Bapak Yaya. Bapak Ibu yang lain dimohon jangan untuk membuka mikrofon ya, karena nanti akan tertimpa-timpa suara yang lain gitu ya. Nah, Silakan, Pak Yaya sudah membuka, silakan. Oke Pak Yaya, silakan. Terima kasih. Putus-putus, Pak. Nah, mikrofonnya coba Pak Yaya. Mati, Pak, ini. Oke, ya. Mati, Pak, nggak bisa, Pak. Iya, oke. Pak Yaya mungkin karena mikrofonnya mungkin bisa lewat dari chat ya Pak Yaya. Selanjutnya Bapak atau Ibu ini, Isti Ahmad. Silahkan Bapak. Bapak atau Ibu Isti Ahmad ini, silahkan. Isti, Ibu. Ibu, silahkan. Assalamualaikum, saya Isti dari LPK Novan Samarinda. Ya. Jadi gini, saya ini kan baru pertama kali juga aplikasi Zoom. Jadi ada ini, kalau mungkin agak ini. Saya mau langsung aja sih ini. Intinya poin pertama ini kita buat tutorial video conference gitu Pak ya. Iya. Nah, kemudian saya kurang paham dengan diunggah ke YouTube. Apa maksudnya kita buat YouTube dulu jadi gitu apa gimana Pak? Oke. Langsung aja ya Pak Ode ya. Langsung jawab aja ya. Silakan Pak Ode. Oke, terima kasih Ibu siapa tadi? Isti Ahmad. Ibu Isti Ahmad ya dari Kalimantan. Jadi begini Ibu, kami paham beberapa teman-teman ini tidak terlalu paham tentang YouTube-nya, tetapi kami siapkan panduannya. Jadi siapkan dulu akun YouTube, ya, siapkan akun YouTube. Akun YouTube-nya kami sudah siapkan langkah-langkahnya, tetapi lebih bagus lagi kalau Ibu ngikutnya lewat laptop. Kalau laptop lebih mudah. Karena file untuk membuat tutorial itu lebih mudahnya laptop. Oke, Ibu sekarang pakai HP kan? Iya, Oke. saya. Kira-kira ada laptop, Bapak, Ibu? Ada laptop ya di situ? Ada sih, cuma ini belum siap. Oh, ada ya? Ada tapi. Oh iya, enggak apa-apa. Ini cuman sharing saja. Meskipun sebenarnya teman-teman yang sudah proof, yang agak profesional, sebenarnya menggunakan HP itu bukan masalah. Bukan masalah. Karena yang tahapan-tahapannya yang kami inginkan begini, ada beberapa aplikasi nanti yang kami kasih untuk merekam layar. Merekam layar ini untuk merecord, melakukan dokumentasi seperti yang Bapak Ibu pernah melihatnya di YouTube untuk panduan tutorial. Itu ada aplikasinya. Silahkan diinstal di laptop, komputer, atau ada yang saya bilang, ada boleh yang menggunakan HP. Kami sebutkan aplikasinya nanti di belakang terakhir. Setelah direkam, kemudian menjadi video. Setelah menjadi video, diunggah ke YouTube. Ada cara-caranya. Pertama itu misalnya buka akun Gmail, kemudian lihat logo YouTube, atau sudah ada ikon logo YouTube di HP. Nah, diklik aja, di panduan sebelah kanan itu ada unggah dokumen, unggah video. Seperti itu nanti. Nanti ada sintak langkah-langkahnya. Sangat sederhana, kami sudah buatkan, sangat sederhana sekali, sehingga orang biasa pun bisa mengikutinya. Hanya saja kompetensinya adalah hari ini Bapak Ibu harus buktikan bahwa Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama dengan seperti yang kami pernah mengerjakannya hari ini. Itu yang saya maksud. Jadi ada langkah-langkahnya, Bu. Tinggal mengikutinya saja sebagai tahapan tugas target tugas pertama hari ini. Sebelum kita melangkah ke depan. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu Isti. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aprison Rangkayo, gitu ya. Kepada Bapak Aprison kami persilakan. Di mana, Pak? Halo,
Halo, Mic-nya Pak. masih mati. Iya, ini di... Oh, ya. Nah, sudah, Hidup Pak Apison, dulu. silakan. Silakan, Pak. Ya Pak, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprison dari LPK Kurnia Komputer Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera. Baik, di sini sebelumnya saya ucapkan gradasi, akademi, dan serta IPI yang telah bekerja sama. Mudah-mudahan dengan ini nanti LKP seluruh Indonesia bisa menjalankan kursus secara daring atau dalam jaringan seperti itu. Amin, amin ya. Mungkin ini Pak yang saya tanyakan tadi mungkin sudah mewakili, sudah tersampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi yang untuk YouTube tadi dan bagaimana selanjutnya, maka itu nanti kalau bisa kita praktekkan masing-masing dan juga kita upload dan juga rekam supaya nanti pimpinan LKP, LPK seluruh Indonesia itu menerapkan sistemnya kepada peserta itu nantinya seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang saya tangkap. Terima kasih banyak. Saya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya buka lagi. Kira-kira sudah terjawab tadi. Oke. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu, mohon maaf kalau salah, Made Ernita Kurniawan atau Kurniawati terputus. Silahkan. Ya, silahkan. Ibu, ya Ibu. Sore, Pak. Saya Ibu, ya, Pak. Bu. Bukan ya, Bapak. Bu. Mohon maaf, Bu. Iya. Ya. Ya, tadi saya matikan videonya. Iya. Perkenalkan Pak, saya dengan Ernita dari Bali. Iya. Saya di LKP kebetulan sudah menerapkan sih sistem yang online karena kondisi COVID seperti sekarang. Nah, yang biasa saya pakai sih dengan Zoom. Saya pakai, kalau instruktur saya itu dia pakai yang masih gratisan, tapi kalau yang punya saya kebetulan saya karena pengen juga coba itu yang berbayar yang 1 bulan karena agak risih juga, sedang ngajar tiba-tiba putus 40 menit putus. Nah, itu jadi saya pakai satu ya yang berbayar, sehingga kalau memang butuh waktu lama saya saling share dengan instruktur yang lain bisa pakai akun saya. Cuman yang saya mau tanyakan itu kan tadi tuh banyak tuh Pak, ada Google Meet, ada Skype, ada Kisco dan sebagainya. Kalau kira-kira yang paling rekomen gitu, kira-kira yang mana Pak Ode gitu. Jadi kan tadi memang sudah disampaikan ini kekurangan, tapi kita belum pernah coba sih dari Google Meet, kemudian Skype, itu saya cuman hanya satu yang Zoom itu aja gitu. Mungkin bisa yang paling rekomen, artinya bukan karena berjualan ya Pak ya, enggak ya, tapi karena sharing. Saya khawatir dipandang berjualan begitu. Ya, Oke, karena yang sudah kami terapkan kan selama ini Zoom gitu. Kalau misalnya memang ternyata ada yang lebih baik lagi gitu kan, bisa kita coba gitu. Itu minta masukannya. Mungkin itu dulu sih Pak. Oke, terima kasih Ibu yang dari Bali, Ibu Made. Jadi saya jawab langsung Pak Holis ya. Iya, silakan. Ini beberapa pertanyaan juga muncul di pelatihan-pelatihan kelas-kelas pelatihan kita Bu Made. Di tempat saya yang Indonesia jaringan internetnya tidak merata. Ternyata penggunaan aplikasi ini juga beda-beda. Seperti saya menggunakan bukan cuma Zoom. Zoom di kami pun sudah berbayar, tentu. Tetapi beberapa tempat akses untuk jaringan itu sangat mempengaruhi aplikasi Zoom. Jadi sehingga kadang kalau kita di sinyal yang cukup bagus, kita gunakan lagi Webex. Kemudian kalau di sinyal yang akan pertengahan, yang stabil, kita gunakan Zoom. Kelebihannya apa? Kalau Webex ini kan punya peserta yang menjangkau semuanya. Iklan lewat ya. Ada iklan lewat. Lanjut Pak. Jadi, tetapi teman-teman yang lain di komunitas yang pingin seperti komunitas hobi, Bapak Ibu, dia punya idealisme yang kuat. Dia misalnya karena ada produk Indonesia begitu ya. Produk Indonesia ini misalnya Telkom lah misalnya.
mereka sekarang gencar-gencar open source gitu, di komunitas open source itu kan ada pengguna Linux, Ubuntu, Debian dan lain sebagainya. Sedang mengkampanyekan lebih nyaman kata mereka pakai Jitsi Meet dan YouMeet Me, apa tadi itu yang punya Telkom itu. Jadi tergantung selera sebenarnya. Jadi bukan berarti bahwa saya harus mengajak ibu meninggalkan Zoom juga, tapi paling tidak kita di kelas itu bisa memberikan pilihan. Tidak harus mendominasi juga, karena kita tahu kalau kita nyampaikan hal yang berbayar di beberapa kelas itu pasti sangat tidak nyaman juga. Kita bisa pilihan, kalau Jitsi Meet itu tidak berbayar, ada free-nya. Kemudian YouMeet Me itu ada harus terintegrasi dengan aksesnya dengan IndiHome misalnya. Itu yang menjadi pilihan. Termasuk kalau kelas premium itu, Bapak Ibu, sehingga mungkin dia kelas lebih atas, beberapa instansi itu sudah bekerja sama untuk membeli akunnya lebih premium, lebih mahal tentunya. Kira-kira seperti itu. Cuman keinginan kita adalah Bapak Ibu cobalah bikin satu panduan tutorial, meskipun sudah pernah banyak mencoba. Harapannya dengan panduan tutorial itu melatih, pertama, melatih kemampuan Bapak Ibu untuk tampil sebagai instruktur online, satu. Melatih penampilan Bapak Ibu di depan kamera untuk membuat sebuah modul online. Meskipun materi yang ada hari ini apa kan tidak tahu. Ada ya bagaimana cara masuk dan mengoperasikan pembelajaran daring, materinya tentang video konferensi. Makanya itu yang ingin saya tawarkan ke Bapak Ibu, sehingga kita nanti akan terbiasa. Produk kita targetnya adalah produk digital, maka kita harus melahirkan sebuah referensi-referensi digital yang akan bermanfaat bagi banyak orang. Itu keinginan kita. Terima kasih, Pak. Oke, itu ya. Boleh nyambung satu lagi, Oke, Pak? boleh. Ya, boleh. Saya tadi lupa bertanya. Tadi yang di awal itu kan penjelasan, saya tertarik itu dengan apa, G Suite ya, kalau nggak salah ya namanya. Iya, G Suite ya, akun G Suite. Iya, betul. Akun G Suite itu. Nah, itu modelnya kayak apa, Pak? Jadi kalau misalnya nih kita mau buka katakanlah kelas online karena terkait dengan kartu prakerja itu kan. Ya. Jadi apakah dengan harus dengan kita berbayar untuk orang untuk masuk e-learning itu di dalam sistem web kita, ataukah kan saya dengar ada kayak G Suite itu, apakah sudah cukup apa bagaimana tuh, Pak? Oke, terima kasih Ibu. Ini terkait dengan bagaimana mengelola kelas daring, Ibu ya? Kelas daring untuk pelatihan online ya? Iya, iya. Ya, ini yang oke. Kami sangat rekomendasi semua aplikasi bisa dipakai, Bu. Karena akhir-akhir ini terakhir Zoom yang diserang ya, Bapak Ibu ya. Saya tidak juga membela Zoom, karena Zoom hari ini diserang. Misalnya begini, di laman Google tampil, Zoom sangat bermasalah. Kalau tanya ke saya bilang wajar. Kenapa wajar? Saingan. Iya, wajar karena yang bilang itu Google. Google itu punya Google Hangout gitu. Apalagi Microsoft bilang Zoom tidak aman. Artinya apa? Mereka punya aplikasi sendiri untuk meeting. Begitu. Jadi hari ini juga pemerintah adalah komunitas kita yang bilang Zoom tidak aman ya, karena ada produk baru yang namanya YouMeet Me gitu. Jadi sebenarnya nanti kan di kelas ini Ibu ikuti prosesnya, kami akan tawarkan meskipun kami tahu punya Ibu di LKP itu punya pakem-pakem tersendiri, sudah ada beberapa proses yang sudah berjalan, tetapi yang menjadi bahan di kami adalah tawaran-tawaran kira-kira kalau pakai ini di kelas digital sebagaimana pengalaman kami bisa tidak, misalnya bagaimana merekrut peserta diklat tanpa harus ketemu. Nanti ketemunya di mana? Bagaimana dia melakukan transfer pembayaran? Bagaimana dia terdaftar online tanpa kita harus mengupgrade ke sistem LMS yang lengkap. Kalau LMS yang lengkap seperti Ruang Guru, Bapak Ibu tahu lah ya, yang sudah sangat lengkap ya kita tidak perlu duduk, kita pakai pihak ketiga, cukup siapkan cost-nya berapa, selesai. Tapi kami akan tawarkan ini cara yang paling sederhana. Sehingga orang biasa di LKP kita yang yang standar pun sebenarnya bisa tanpa harus dibantu dengan admin, tanpa harus dibantu dengan programmer.
misalnya. Itu yang ingin kami ajak ke Bapak Ibu, sehingga bahkan kita bisa mengelola kelas digital itu hanya lewat Telegram. Nanti dipandu dengan video conference, penilaian online, dan sebagainya, kita bisa menghasilkan produk yang tidak kalah dengan LMS-LMS yang sudah beredar. Kira-kira seperti itu. Oke, Ya. terima kasih. Selanjutnya ini kita ke yang pesan dulu. Ini karena ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip gitu kan. Ini tentang kegiatan LKP yang kegiatannya hampir full praktek. Seperti contohnya tata busana. Jadi aplikasi apa yang sebaiknya dipilih untuk mendukung kegiatan daring yang nantinya akan diprogram untuk next metode pembelajaran yang dapat dengan mudah diterima oleh peserta didik gitu Pak. Ada beberapa yang hampir mirip ini pertanyaan. Silakan. Di tata busana ya? Ya, tata busana dan yang full praktek. Pilihan kami yang full praktek ini memang betul video daring ini tidak serta-merta menjangkau seluruh hal-hal yang spesifik terlalu teknis. Itu kelemahannya Bapak Ibu. Misalnya kita mungkin bisa mempraktikkan bagaimana cara memasak yang enak, tapi kan kita tidak nyicipi. Nah, itu yang agak bermasalah di situ. Misalnya bagaimana kita meramu makanan yang enak gitu. Sementara kelihatannya enak, tapi kan kita tidak bisa nyicipi, kecuali ada reviewer lain yang datang bersamaan dengan yang praktik di sana di jarak jauh tuh menyatakan misalnya ini enak, ini tidak enak. Misalnya seperti itu. Kalau solusi kami di pembelajaran digital, bagaimana menampilkan pembelajaran tata busana, apa namanya tadi, Paulis? Ya, tata busana, iya. Tata busana ini adalah ibu sudah harus mempersiapkan tutorialnya. Dan ketika tutorial itu diberikan ke mereka, mereka suruh nonton, dilihat dulu tayangnya, kemudian ketika praktiknya Bapak Ibu memanfaatkan Zoom atau aplikasi video conference untuk memantau mereka jarak jauh, begitu. Itu yang kami sarankan. Jadi sebelum kita latih, kita bimbing secara interaktif, kita siapkan juga video tutorial yang kita buat secara mandiri, kemudian mereka meniru. Setelah mereka meniru, kemudian dia harus, misalnya di ujiannya, tetap harus dia pantau. Ada video live-nya seperti ini, sehingga maksimal sebenarnya. Meskipun video daring tentu sangat tidak menjamin kualitas ya. Di beberapa praktik-praktik tertentu juga sebenarnya video conference seperti ini bisa juga sebenarnya, tergantung masing-masing latar belakang individu ya. Dia dari mana, kemudian basicnya kuat untuk mengikuti secara manual, tidak hanya mengandalkan referensi yang kita buat sebagai tutorial online dari LKP-nya, dia bisa melihat juga panduan di laman-laman lain di internet dan lain sebagainya. Ini menjadi penguatan tentu bagi dia. Makanya sebelum referensi itu anak didik kita ambil dari tempat lain, harusnya kita bangga dong kalau kita yang membuat tutorial itu. Kita bangga dong kalau LKP kita yang menerbitkan dengan branding LKP kita untuk menguat branding, menguat merek misalnya. Kalau Bapak Ibu ambil kelas pelatihan bisnis, tentu tahu bagaimana caranya iklan, merek, branding, logo itu menjadi ikon kita, kebanggaan di LKP. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi targetnya harus tetap membuat produk. Iya. Oke. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-ibu yang LKP-nya full praktek kayak tata boga, tata rias pengantin, kemudian mungkin otomotif dan sebagainya bisa mempraktekkan nanti. Begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marlina, LKP Giga. Kepada Ibu Marlina, silakan. Kami persilahkan. Sore Pak, saya mau nanya. Ya, Bu. Siap, Ibu. Masalah untuk pembuatan link yang di YouTube itu kapan harus dikumpulkannya ya? Dikumpulkannya maksimal nanti kapan Pak Aulis? Kita tidak harus besok. Iya. Tapi kalau setelah ini dibikin juga sudah bagus. Tapi ada waktunya Bu, belum besok Bu. Iya. Kita punya waktu 5 hari ya. Iya, 5 hari. Oh, terima kasih banyak Pak. Ya, belum sekarang. Kita santai. Oke. Udah deg-degan saya Pak. Oke. 5 hari ya. Oke. Iya, oke. Terima kasih Ibu ya, makasih. Marlina. Iya. Ini selanjutnya, ini
nggak tahu ini pakai nomor apa, belum diganti nih Pak Ode, masih pakai Oppo F11, ini kurang tahu. Mungkin yang tadi angkat tangan, silahkan untuk silakan Ibu Oppo F11. Maaf ya Pak, terima kasih atas kesempatan. Saya Ibu Sylvia Rasu dari Kota Manado. Silakan Bu. Saya mau bertanya untuk tugas yang membuat langkah-langkah pembelajaran daring dengan memilih salah satu dari 4 yang ditawarkan Pak Ode ya. Ya, betul. Nah, jadi mana aja yang saya anggap mudah ya? Ya, betul. Ya. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Begitu. Oh ya. Ya, terima kasih. Sebentar Pak, apa ini disiapkan kelas khusus untuk pertemuan ini secara digital misalnya, Pak Holis? Ini masing-masing kan, ini kan ada 5 kelompok Pak Ode. Jadi 5 kelompok itu mungkin nanti bisa melalui Kang Ben kalau Pak Ode mau, saya atau saya pun bisa untuk share link. Siap. Oke. Ya, karena saya butuh share materi juga ke teman-teman ya. Iya. Oke. Kita lanjut dulu, mungkin 1-2 pertanyaan. Oke. Nanti saya ada beberapa slide yang belum saya tampilkan Pak di terakhir. Oke. Selanjutnya dari Pak Yusuf Hidayah dari Cimahi, kami persilakan Pak Yusuf. Silakan Pak. Bapak Yusuf Hidayah dari Cimahi. Halo Pak Yusuf. Halo? Mati, Pak. Nah, kita lewati aja dulu ya. Oke, lewati aja dulu. Oke. Sebentar. Kemudian selanjutnya dari Bapak Warno. Oke ya ini ya. Kami persilakan Bapak Warno. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak moderator yang telah memberikan waktu. Terima kasih Pak Ode yang telah memaparkan mengenai tools yang digunakan untuk membuat tutorial. Standar itu sudah yang Bapak sampaikan tadi itu sudah standar ya. Kalau di luar itu berarti diperbolehkan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian dalam membuat suatu tutorial, apa yang mau dibuat ini adalah sistem pembelajaran kita atau cara menggunakan tools yang kita gunakan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, berapa durasi untuk membuat suatu video tutorial ini nanti yang kita upload, apakah 2 menit, 3 menit, atau 1 jam gitu ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, kan syarat mutlak. Apakah dengan tutorial ini apakah merupakan syarat mutlak untuk mengikuti pelatihan ini, mengikuti mendapatkan kartu prakerja ini gitu. Atau gimana? Ini kan banyak orang yang belum tahu nih tools-nya. Kan seluruh Indonesia ada yang gaptek, ada yang enggak, ada yang ini perlu dipertimbangkan atau perlu dipikirkan ke sana. Jadi apakah dengan tidak membuatkan tutorial ini, apakah bisa mengikuti praktek itu? Kemudian yang terakhir ini mungkin aplikasi yang tutorial yang sudah kita upload, ini uploadnya harus ke YouTube atau kita share ke grup ini gitu. Putus, Pak. Ke grup ini atau ke share ke YouTube yang tutorial yang sudah kita buat. Itu barangkali Pak, mungkin mewakili saya dari Depok Pak. Dari Depok. Iya, selamat. Arno dari Depok. Depok. Jawabannya bagus Pak di belakang.
Ya, ini saya kasih background di kayak Ya, di saya tahu itu backgroundnya. Di pantai ya. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ude. Ya, yang pertama saya jawab dulu Pak ya. Iya, silakan. Apakah ini boleh menggunakan aplikasi lain selain yang saya rekomendasikan 5 aplikasi itu? Jawabannya, sementara kita gunakan aplikasi itu aja dulu Pak sebagai pilihan Pak. Untuk sementara, karena di luar ada banyak ya, memang ada Bluebeat, ada Bluejean, lain banyak ya. Tapi saya rekomendasikan untuk 5 itu dulu Pak, karena menurut rating tahun ini itu yang paling banyak dipakai, sehingga kami ingin membuat teman-teman lain itu juga mendapat pencerahan dari Bapak yang menerangkan. Karena ketika Bapak menerangkan sebagai tutorial, itu juga akan bermanfaat bagi orang lain. Bukan cuma untuk kita, tapi untuk orang lain juga. Karena kalau ada aplikasi baru, ini apalagi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, durasinya seperti apa? Durasinya 5 menit aja Pak. Minimal 5 menit. Minimal 5 menit, di situ prosesnya saja, bukan e-learningnya, tapi proses penggunaan tools. Jadi entah Zoom, entah YouMeetMe, dari awal pembukaannya saja, bagaimana cara melogin Bapak Ibu, kalau lihat di beberapa panduan YouTube kan ada tuh, tapi itu kan orang lain. Yang sekarang harus diganti Bapak yang harus memberikan pencerahan ke orang lain. Nah gitu. Ya. Jadi disitulah tutorial kita di samping melatih ke materi-materi kita selanjutnya. Mumpung ini kesempatan bagi Bapak untuk bisa mempraktikkan. Jadi durasinya 5 menit Pak. Durasinya minimal 5 menit. Kalau mau panjang juga boleh. Yang penting di situ ada interaksi. Ketika Bapak masuk mungkin ada pakai HP lain juga boleh, pakai dibantu anak, istri, masukkan mereka untuk ditayang, rekam, dan lain sebagainya. Ada alat perekam Bapak yang kami rekomendasikan beberapa. Saya rekomendasikan nanti di grup. Coba ya, lihat ya. Coba ya, lihat ya. Oke, kami rekomendasikan ada teman-teman yang sudah menulis di kolom. Kami rekomendasikan ada teman-teman yang... Halo? Iya. Misalnya Camtasia, boleh Pak, Camtasia boleh. Kemudian ada Screen-O-Matic, boleh. Bapak yang pernah belajar video ini kan ada banyak. Kemudian menggunakan aplikasi Faston boleh. Karena aplikasi ini nanti ada downloadnya, Bapak Ibu nanti kami kirim link dan cara bagaimana mendownload aplikasi itu. Ada panduan tutorialnya, sudah ada, tinggal ikuti. Di share grup Pak ya? Iya, di share di grup. Nanti saya tinggal Bapak nonton, lihat, oh ini cara melangkah mendownload aplikasinya. Setelah di-download, diinstal di mana, gitu ada, sudah ada. Nah, itu lebih baik daripada suruh ngerekam orang lain. Ya, tapi kan itu kan saya mau ganti Bapak, teman-teman semua menjadi kebanggaan loh Pak di LKP itu. Wah ini punya saya kayak begini, mana? Gitu. Gitu maksudnya, supaya Bapak-bapak kami genjot untuk melahirkan sebuah produk digital yang nanti akan bermanfaat bagi LKP-nya dan orang lain. Sehingga nanti pelajaran juga bagi teman-teman atau peserta yang akan berlatih di tempat kita, bahwa ini loh bikin kayak begini. Dari awal ini kita akan terus membuat produk sampai hari ke-5 Pak. Jadi minimal 1 hari 1 tugas saja Pak, jangan banyak-banyak. Ya kalau lebih juga enggak apa-apa, itu namanya produktif. Ya gitu kira-kira. Oke Pak, kira-kira sudah terjawab Pak? Oke baik, terima kasih Pak Ode. Oke, terima kasih Pak. Terakhir ya Pak Ode ya. Iya boleh. Ini yang dari chat udah dari tadi menunggu. Ini dari Pak Ardial ST dari LKP Kompak Pasaman Barat. Kepada Pak Ardial, kami persilahkan Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardial dari LPK Kompak Elektronik Komputer. Alamatnya di Pasaman Barat, Sumatera Barat, Pak. Oke. Ini yang saya mau tanyakan, Pak. Ya. Tentang penggunaan paketnya, Pak.
Karena paket apa Pak ya? Pada Zoom Pak, Zoom. Oh Zoom, iya. Iya, paketnya berapa besar mestinya harus disediakan oleh anak-anak Pak, sehingga dia bisa bertahan ya sekitar setengah jam lah gitu ya di dalam pembelajaran. Karena ada setelah saya anak-anak nyambung, kemudian sebentar dia putus. Nah, kemudian di WA-nya paket habis. Nah, jadi saya bingung dia punya paket berapa sebenarnya gitu. Ya, karena saya pakai WiFi saya nggak tahu. Ya, karena dia mungkin paket data telepon HP-nya barangkali gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa di-repeat Pak Kholis, Kang Kholis. Ya, oke. Ini apa? Masalah paket tadi kan penggunaan Zoom kan 30 menit untuk yang trial mungkin ya ini kan. Nah, kemudian permasalahannya itu kira-kira kalau pakai Zoom itu kebutuhan paket terutama untuk siswa. Ini kira-kira berapa untuk penggunaan paket yang istilahnya paket internetnya gitu-gitu. Kira-kira Pak Ode seperti itu Pak Ode tadi yang kita. Ya, terima kasih Pak dari Pak Ardial ya. Menurut pengalaman kami, memang ada kendala Bapak yang ketika menggunakan paketnya itu free. Tentu banyak kendala karena pertama, hostnya itu tidak bisa terkontrol, jelas ya. Kalau kita tidak terlatih menggunakannya, ini pengendalian host, mematikan dan menghidupkan suara, terputus ya, Kang Kholis hendaknya. Lanjut. Terputus atau tidak? Enggak, lanjut. Lanjut ya? Lanjut. Monitor, Pak. Lanjut. Oke. Soalnya ada yang bunyi, saya kira mati tadi. Enggak, lanjut. Enggak ya? Oke. Untuk paketnya Pak, kalau di Zoom, saya boleh sebut angka Pak ya? Jangan sampai dikira jualan. Itu sekitar $114 ya? Sekitar kalau rupiahnya kami beli, ada yang membantu teman untuk membeli kemarin sekitar 200-an sampai 300 Pak, karena kita harus pakai duit currency digital dan ada jasanya juga untuk pihak ketiga yang membantu membelikan, karena kalau tidak kita harus pakai kartu kredit ya atau PayPal. Jadi kita membeli pakai akun itu sekitar jatuhnya sekitar 300-an itu untuk 1 bulan. Jadi kalau bisa membeli sendiri sebenarnya lebih murah karena harus pakai kartu kredit dan lain sebagainya, akun-akun itu. Dan kalau sudah beli itu lebih nyaman yang akun berbayar ketimbang yang free, Pak. Karena memang putus itu maksudnya Bapak sudah melewati perbincangan 40 menit ya putus. Begitu. Jadi kadang Bapak ngomong ya mereka sudah putus, tidak lagi memantau. Iya. Itu kelemahannya di Zoom. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, Pak. Terus untuk kebutuhan paket internet yang digunakan gitu tadi Pak Adi, kan siswa kan harus mengakses itu kalau pakai Zoom berapa kira-kira? Ya, siswanya kan itu internet pakai Telkom aja. Dia nggak punya dana gitu untuk beli paketnya. Ya, jadi kita bingung juga. Nah, itu lain lagi ceritanya, Pak. Nah, betul. Nah, inilah sebenarnya kami ingin bawa ke pemahaman baru bahwa belajar itu sebenarnya tidak harus mengandalkan video conference. Video conference ini adalah hanya datang untuk menguatkan atau untuk berinteraksi sekilas saja. Halo? Iya. Terputus? Ya, Pak. Betul, Pak. Enggak, lanjut. Lanjut, Pak. Hanya interaksi sekilas saja. Setelah itu Bapak bisa melanjutkannya di kelas digital. Kelas digital ini apa? Boleh WhatsApp, boleh Telegram, begitu. Kalau kasus seperti Bapak, saya sarankan Bapak bikin tutorial dengan tema-tema per chapter ya, per bab, sehingga tidak mengandalkan materi yang Bapak sampaikan lewat tatap muka di Zoom, begitu. Tapi misalnya materi tentang Bapak ngajar TIK atau TIK Pak, TIK. Halo? TIK. Bahasa Inggris ya? TIK. Halo? TIK Pak Ode. Matematika. TIK. Oh IPA, terputus-putus di saya Pak ini. TIK komputer Pak. TIK Pak, TIK. TIK. Oh TIK. Ya, kalau misalnya waktu ngajar TIK, misalnya pengenalan komputer, ya
disinilah Bapak bikin video tutorial. Tutorial itu Bapak sudah kirim ke mereka, itu kan bisa di-download, di-share it juga tanpa harus ketemu jarak 1 meter, di-share it. Kemudian mereka tinggal menonton saja di rumah bagaimana caranya tutorial itu berlangsung, dan harus kalau mereka paham ya mereka harus by selfie ya untuk menagih produk dari mereka. Misalnya ini menerangkan bagian-bagian komputer ya, dia harus pakai gayanya menggunakan kamera HP, menerangkan secara manual di sana, dan itu menjadi tagihan produk Bapak bahwa oh iya dia ini sudah mengerjakan sesuai dengan instruksi yang saya katakan. Ya, tanpa harus menunggu mereka presentasi depan kelas atau dengan kelas Zoom, itu karena sangat memberatkan. Kira-kira rekomendasi yang saya bilang seperti itu, Pak. Oke, Pak Ode. Karena ini waktunya cuma sampai pukul 17, Pak Ode. Seperti yang Pak Ode sampaikan. Yang terakhir mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Ode. Ini Bapak Ibu, nanti software yang saya rekomendasi itu setelah ini saya akan bagi di grup sehingga ada panduan-panduan tutorialnya bisa diikuti mulai dikerjakan dari sekarang sampai dengan 5 hari ke depan. Misalnya tahapan-tahapannya, cara login-nya, cara masuknya, kemudian masuk di Google, kemudian berinteraksi dengan Zoom. Kalau itu Zoom, Bapak Ibu ya. Kalau itu Zoom, sebentar, saya share beberapa materi dulu sebelum kita tutup. Oke, Bapak Ibu, ada beberapa langkah di sini. Ini ada di materi kita. Tayang, Pak ya? Ya, tayang, Pak. Oke. Ini, bisa menggunakan langkah dari Zoom dari PC ya, atau komputer, Bapak Ibu. Saya yakin hari ini juga ada yang menggunakan smartphone. Misalnya Pak Hendrik, SMK, ini pakai pakai HP. Kenapa pakai HP di sini, Bapak Ibu? Karena kita bisa membedakan yang menggunakan pakai HP dan komputer itu dari layarnya ya. Jadi kalau layarnya cukup lebar screen-nya, nah ini pakai komputer. Kalau cukup misalnya sempit seperti Ibu di LKP Prawita ya, ini pakai handphone. Kalau yang lebar misalnya Ibu Suci Wahyuningsi misalnya pakai laptop atau komputer gitu. Itu bisa dibedakan. Minta maaf, saya langsung sebut nama. Oke, ada tahapan-tahapannya di sini. Langkah-langkahnya misalnya bagaimana memulai aplikasi Zoom dengan PC, kemudian share screen-nya, kemudian mengisi kata sandi, kemudian kode meeting. Ini panduan tutorialnya sudah saya buatkan, tinggal nonton videonya saja, kemudian tinggal ditiru. Tetapi sekali lagi, ketika meniru ini aktornya sudah berganti ya, Bapak Stanley ya, Jusak Stanley ya. Hari ini mantau. Atau materi ini Bapak Ibu coba lihat tutorialnya di sini. Ini ada yang mencoret. Kalau mencoret tidak bisa, Pak. Bapak Ibu jangan coret-coret dulu karena saya harus bagi panduan ini. Jangan mencoret dulu. Bapak Ibu, ada aplikasi untuk mengambil file di, waduh, jangan coret dulu, tidak bisa di-scan. Atau saya kirim saja ya? Iya, kirim aja mungkin. Iya, nanti saya kirim. Ini, waduh, wah sudah dicoret. Ya, padahal saya mau bagi Bapak Ibu. Ini materinya, Bapak Ibu sebenarnya bisa scan. Scan gitu ya? Iya, ada. Aduh, sudah dicoret lagi. Ya udahlah, nanti saya bagi ke grup. Karena sejatinya nanti Bapak Ibu siapkan Dibagi aplikasi. ke WA aja. Ya. Ini juga akan menjadi persiapan kita besok, Bapak Ibu, bahwa harus menginstal aplikasi namanya QR Scanner ya. Jadi untuk membaca barcode yang tampil di layar saya, kalau Bapak Ibu pakai QR Scanner, tentunya cepat saja tuh mengambil file dari interaksi layar yang ada di tempat Bapak Ibu. Tentu lebih mudah lagi kalau misalnya melihat presentasi saya menggunakan laptop atau PC, kemudian men-scanningnya lewat HP, itu lebih mudah. Tapi kalau ini tampil di HP, lalu bagaimana lagi mengambilnya gitu.
Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya memperkenalkan beberapa aplikasi untuk video interaktif yang tentu nanti dilihat secara jelas di materi nanti yang saya bagikan di di materi di grup. Oke, kira-kira seperti itu, Kang Kolis. Iya. Oke. Ya, karena saya mau bagi tadi sudah dicoret-coret ya. Oke. Terima kasih Bapak Ode atas materi yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Kemudian ini saya dengan tim nanti akan mendiskusikan bagaimana bentuk pendampingan, karena ini terbagi jadi 5 kelompok Pak Ode. Nanti masuk ke kelompok masing-masing 5, nanti Pak Ode makin banyak grupnya, nanti bingung gitu kan. Ini nanti baru kita akan didiskusikan. Kemudian untuk materi besok sore itu tentang konsep tata kelola pembelajaran dalam jaringan. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala lagi tentang koneksi. Jadi suara terputus-putus, ada beberapa permasalahan yang mungkin terjadi, bisa di tempat kita, mungkin juga di tempat narasumber pun juga bisa gitu. Jadi banyak kendala. Baik, sebelum ditutup mungkin dari Pak Ketum kita ada yang mau disampaikan, Pak Ketum? Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Saya berharap tugas-tugasnya diselesaikan ya. Dan kepada koordinator grup, baik grup A, B, C, yaitu ya Ibu Ita, Bu Luki, Bu Iin, sama Bu Olga dan lainnya, agar mengkondisikan teman-temannya untuk mengirimkan nama yang jelas dalam penulisan sertifikat. Karena sertifikat akan dikasihkan kepada grupnya masing-masing nanti melalui Kang Holis nanti di koordinatornya gitu. Siap, Pak Ketum. Terima kasih kepada semuanya. Salam buat keluarga. Besok kita ketemu lagi dalam pembelajaran kedua. Mudah-mudahan lembaga kita menjadi lembaga daring ya, yang profesional. Hari ini kita ditunggu oleh kementerian, lembaga-lembaga kita yang belum masuk. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Pak Ketum, terima kasih Pak Ode, dan terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita dalam kondisi ini senantiasa diberikan kesehatan. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Jaya. Jaya. Dadah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.